Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkan ya di channel Arif Furkan. Pada video kali ini Kak Furkan kembali berbagi informasi ya seputar tenaga honorer tahun 2023. Gimana opsi terbaik ya untuk diangkat jadi ASN itu tidak seluruhnya, tetapi tergantung kompetensi yang dimiliki. Tapi sebelum Kak Furkan ke informasinya, Kak Furkan ingatkan untuk teman-teman yang baru saja bergabung ya atau baru saja menemukan video di channelnya Kak Furkan, silakan ditekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan pada saat Kak Furkan mengupload informasi terbaru seputar tenaga honorer, P3K, CPNS dan lain sebagainya. Oke, mantap jiwa. Ini ada informasi terbaru ya. Di sini ada dari Pak Azwar Anas ya dan Kepala BKN tentunya ya. Akhirnya ada opsi terbaik ya, honorer diangkat menjadi ASN tanpa tes. Nah, jadi nanti ada kompetensi khusus yang harus dimiliki ya. Ada kompetensi yang harus dimiliki untuk jadi syarat jadi ASN ya. Syarat ASN. Nah, seperti itu. Jadi tidak semua honorer akan diangkat, tetapi ada opsi terbaik seperti itu. Akhirnya kini telah ditemukan opsi terbaik untuk tenaga honorer dalam lingkungan instansi pemerintah. Oke, opsi tersebut adalah pengangkatan seluruh tenaga honorer menjadi ASN. Nah, tetapi di sini ada syarat khusus ya yang harus dipenuhi. Tidak semuanya ya kan. Ada syaratku khusus untuk teman-teman yang notabene bekerja sebagai honorer di instansi pemerintah. Ada syarat khusus untuk teman-teman kemungkinan diangkat jadi ASN tahun ini. Sebelumnya tenaga honorer dibuat cemas akan nasib mereka yang akan dihapuskan, tetapi kini honorer dapat bernafas dengan lega. Memang perlu teman-teman ketahui November ya itu adalah batas akhir ya. Tenaga honorer itu apa akan dihapus ya teman-teman ya. Ini nggak tahu nanti kejelasannya seperti apa mekanismenya, itu yang jelas honorer tidak akan ada lagi setelah November 2023. Seperti itu. Setelah simpang siur mengenai nasib tenaga honorer yang akan dihapus pada 28 November 2023, honorer hanya perlu menunggu waktu untuk mengetahui apakah mereka bisa diangkat menjadi ASN atau tidak. Nah, seperti ini. Menpan RB telah menerima tugas penting dari Pak Jokowi secara langsung untuk mengatasi masalah honorer dan telah menggelar berbagai pertemuan dengan banyak pihak yang notabene berkaitan dengan nasib tenaga honorer, seperti itu. Ya mungkin nanti terkait formasi ya, formasinya kan untuk menuntaskan honorer ini formasinya harus banyak ya. Formasinya ini tergantung Pemda, ya kan Pemda masing-masing daerah itu harus mengajukan formasi semaksimal mungkin supaya nanti bisa tuntas jadi ASN P3K atau CPNS. Ada beberapa opsi yang ditawarkan oleh Menpan RB dalam penataan non-ASN. Salah satunya adalah pengangkatan seluruh honorer menjadi ASN. Karena ini tidak mungkin ya. Kalau seluruh itu tidak mungkin karena hubungannya dengan anggaran. Kalau nanti pengangkatannya bertahap itu masih mungkin. Kalau seluruhnya sepertinya tidak memungkinkan. Namun akan ada prioritas. Nah, ya kan akan ada prioritas dalam pengangkatan honorer menjadi ASN. Dikarenakan tidak semua honorer memiliki kompetensi yang sama dan juga mengakibatkan pembengkakan anggaran yang harus dikeluarkan oleh pemerintah seperti itu. Oleh karena itu, pemerintah sedang merumuskan opsi jalan tengah agar pelayanan publik tetap berjalan optimal tanpa menambah beban anggaran dan pemberhentian honorer. Alhamdulillah ya, Bapak Ibu. Badan Kepegawaian Negara (BKN) melakukan pendataan non-ASN kepada seluruh instansi pemerintah, baik di pusat maupun daerah, dan database BKN menjadi dasar prediksi pengangkatan honorer menjadi ASN. Oke, jadi memang ada 2 juta lebih ya yang sudah melakukan pendataan, tetapi nanti ada verifikasi berkas, ya kan? Ada verifikasi mana yang sudah punya SPTJM, Besar Pertanggungjawaban Mutlak. Nah, ini diprioritaskan karena berkasnya lengkap. Namun tidak semua nama honorer dalam data BKN tersebut dapat menjadi prioritas pengangkatan ASN. Nah, dari 2,3 juta honorer yang terdata dalam BKN, hanya 1,8 juta tenaga honorer yang mempunyai SPTJM dari BPK dan memenuhi syarat untuk diangkat menjadi ASN.
Dan kini sudah diperbaiki semenjak 31 Maret dan ternyata masih ada pula beberapa instansi yang masih melakukan belum menyertakan SPTJM. Dalam surat edaran sekian jelaskan setidaknya beberapa ketentuan agar honorer diangkat menjadi ASN. Nah, ini adalah syarat-syaratnya teman-teman ya. Oke. Yang pertama tentunya berstatus tenaga honorer K2 ya terhadap dalam database BKN pegawai non ASN honorer. Kemudian mendapatkan gaji dengan mekanisme pembayaran langsung yang berasal dari APBN atau APBD. Nah, seperti itu. Kemudian diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerjanya. Kemudian telah berusia paling singkat 1 tahun ya kan pada tanggal bekerja itu 1 tahun ya minimalnya 31 Desember 2021. Berusia minimal 20 tahun, maksimal 56 tahun pada 30 Desember 2022 ini ya Bapak ya. Nah, seperti itu. Kemudian menjadi bidang prioritas pengangkatan honorer menjadi ASN berkenaan dengan bidang apa saja. Ini sudah ada diatur dalam PP nomor 43 tahun 2007. Ada guru, tenaga kesehatan, dan tenaga penyuluh dan tenaga teknis lainnya. Seperti itu. Oke, seperti itu dulu info dari Kak Furkon ya. Mudah-mudahan eh, menjadi kabar gembira ya tentunya untuk teman-teman tenaga honorer yang saat ini memang menunggu kebijakan pemerintah untuk menyelesaikan ya intinya November ini kan akan dihapus lah ini mau dikemanakan ini teman-teman menunggu kebijakan dari pihak Panselnas. Seperti itu dulu info dari kamu kan mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.